Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Higien Industri pada Industri Tempe, Prodi Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia, Higien Industri, Industri Kecil, Menengah, dan Aneka. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Puja Putri Cantika dengan NIM 205131191. Yang kedua ada Muhammad Firatu Adillah dengan NIM 205130087. Yang ketiga ada saya sendiri, Maharo Jayanti dengan NIM 205130098. Yang keempat ada Rahmatia Dwe dengan NIM 205130084. Dan yang terakhir adalah Juardi Hamam dengan NIM 205131114 dengan dosen pengampu Ajham Umar Abidin. Apa ini? SKMMTHI PES. Industri kecil, menengah, dan aneka. Industri kecil, menengah, dan aneka adalah salah satu jenis industri yang memproduksi berbagai jenis produk yang diperlukan oleh berbagai jenis makhluk hidup, seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Berdasarkan Permenperin nomor 45 tahun 2020, industri kecil menengah terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada industri kecil dan menengah pangan, barang dari kayu dan furnitur. Yang kedua ada industri kecil dan menengah kimia, sandang, kerajinan, dan industri aneka. Dan yang ketiga ada industri kecil dan menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut. Selanjutnya ada kasus industri kecil dan menengah pangan. Pada bulan Februari tahun 2020 lalu, masyarakat Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro mengeluhkan bau tak sedap limbah pabrik pembuatan tempe. Bau tak sedap tersebut muncul akibat kebocoran pipa limbah cair pabrik tempe di wilayah sekitar. Kebocoran pipa limbah diduga karena tak kuat menahan tekanan air di saluran drainase saat hujan deras. Sifat dari limbah cair itu sendiri sangat berbahaya dan ada pula yang dapat dinetralisir secara cepat. Limbah industri yang berbahaya dibuang langsung ke saluran seperti sungai, laut, maupun selokan tanpa dinetralisir terlebih dahulu, yang berakibat ekosistem air menjadi rusak dan makhluk hidup beresiko mati, serta mengganggu aktivitas sehari-hari, sehingga pada kasus ini merupakan salah satu contoh industri kecil yang mengabaikan faktor biologi. Berikut gambar kebocoran limbah pabrik tempe di Kota Metro Lampung. Proses produksi tempe. Prosedur yang pertama yaitu pencucian dan perendaman. Kedelai dicuci bersih dan direndam selama 12 hingga 24 jam. Kemudian, metode selanjutnya yaitu pemisahan kulit kedelai. Setelah direndam sehari semalam, kulit biji kedelai yang telah lunak, kemudian dicuci lagi dan dipisahkan kulitnya menggunakan alat khusus, dan kembali lagi dicuci hingga bersih. Metode selanjutnya yaitu rebus dan peragian. Setelah kedelai bersih, kedelai direbus sampai empuk. Kemudian setelah kedelai matang, pegawai menaburkan ragi tempe dan membungkusnya dengan kantong plastik. Selanjutnya yaitu proses pengemasan dan lanjut ke proses fermentasi yang terjadi selama 24 hingga 48 jam hingga tempe siap dijual. Faktor bahaya fisik. Pada produksi tempe, para pekerja beresiko mengalami faktor bahaya fisik selama mereka bekerja, seperti suara bising yang berasal dari mesin pengupas kedelai, sehingga dapat menyebabkan ketulian, pencahayaan yang kurang efektif karena hanya mengandalkan cahaya matahari untuk menghemat listrik, dapat menyebabkan gangguan pada penglihatan. Proses produksi dilakukan di ruangan yang tertutup dan beresiko pengap karena keluar masuknya udara tidak diperhatikan, serta resiko luka bakar pada salah satu proses perebusan kedelai karena tidak menggunakan alat pelindung diri. Faktor bahaya kimia. Tempe merupakan produk hasil fermentasi yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Faktor bahaya kimia dapat berupa toksin atau racun dan juga bahan kimia tambahan seperti bahan pengawet, bahan pewarna, serta bahan kimia tambahan yang tidak sengaja, misalnya pestisida dan sejenisnya, dan partikulat sisa pembakaran.
Faktor bahaya biologi. Pada proses produksi tempe, terdapat risiko bahaya biologi yang mungkin terjadi, seperti debu, mikroorganisme, dan serangga yang dapat menimbulkan reaksi alergi, luka, ataupun penyakit terhadap tubuh manusia. Hal ini dapat terjadi apabila pekerja tergores atau terkena sayatan pisau, sehingga bakteri dapat masuk ke luka tersebut, serta wadah penampungan kedelai maupun alat memasak yang belum digunakan dan tidak dibersihkan beresiko menjadi sarang bakteri. Kemudian ada standar pelayanan K3 di AR pelayanan K3 di tempat kerja. Yang pertama ada kebersihan diri dari petugas, yang kedua kebersihan di tempat kerja, dan ketiga penggunaan masker, keempat sarung tangan, dan kelima memakai sepatu dan celemek. Selanjutnya ada faktor bahaya ergonomi. Potensial hazard lingkungan ergonomis disebut sebagai human factor yang berasal dari sistem kerja dan berdampak pada pekerjanya, seperti penentuan jumlah istirahat, pemilihan jadwal pergantian shift kerja, rotasi pekerjaan, prosedur kerja, dan lain-lain. Beberapa faktor bahaya ergonomi yang beresiko terjadi pada pekerja di pabrik tempe, yaitu contohnya sakit punggung yang disebabkan posisi yang tidak ergonomis pada saat mengangkat karung kedelai yang kelebihan beban, serta infeksi atau luka pada kulit tangan yang keriput akibat terlalu lama berada dalam air pada saat proses perendaman atau pencucian kedelai yang akan diolah. Faktor bahaya psikologi. Pada proses produksi, seringkali terdapat beberapa pekerja mengeluhkan beberapa kondisi yang berkaitan dengan gejala stres kerja. Keluhan tersebut seperti keringat yang berlebih dan sulit untuk berkonsentrasi dalam bekerja. Selain itu, jam kerja dan pembagian tugas yang tidak teratur membuat beberapa karyawan merasa terbebani karena terkadang mereka harus ke pabrik pada siang hari hanya untuk melakukan proses perendaman dan pencucian saja. Setelah itu pulang, lalu mereka datang kembali pada sore hari hanya untuk mengemas, sedangkan di sisi lain ada kesibukan yang mereka harus kerjakan. Hal ini membuat mereka menjadi tertekan, tidak fokus dalam bekerja, dan merasa pusing karena mereka juga harus melakukan proses yang sangat baik dan benar agar tempe yang dihasilkan berkualitas. Akibatnya ada beberapa pekerja yang mengalami kecelakaan di tempat kerja. Selain itu, ditambah lagi dengan keadaan lingkungan pabrik tempe yang kurang mendukung seperti suhu yang panas terutama pada proses perebusan, pekerja mengeluhkan bahwa temperatur yang tidak sesuai membuat merasa kurang nyaman dan berpengaruh pada keadaan emosionalnya, sehingga terkadang menjadi kurang hati-hati dalam bekerja. Akibatnya pekerja mengalami beberapa hal merugikan, yaitu tertimpa dan tertusuk kayu bakar, serta kulit melepuh karena tidak sengaja terkena panas pada saat proses perebusan. Faktor bahaya fisik, hierarki pengendalian. Risiko ketiganya yaitu pertama dilakukan eliminasi dengan cara lokasi tiap mesin diletakkan di tempat yang berbeda dari pekerja lainnya. Kemudian substitusi, yaitu menggunakan mesin yang lebih meminimalisir kebisingan. Lalu ketiga, perancangan, menggunakan cahaya tambahan seperti lampu agar penerangan lebih layak. Keempat, administrasi, setiap pekerja harus memahami standar kelayakan tempat kerja yang lebih aman. Kemudian APD yang digunakan, yaitu menggunakan earmuff ataupun earplug. Faktor bahaya kimia hierarki pengendalian resiko K3. Yang pertama, eliminasi, yaitu pencucian kedelainya harus bersih dan berulang. Yang kedua, substitusi, yaitu menggunakan kedelai organik yang tidak mengandung pestisida. Yang ketiga, perancangan, yaitu tungku pembakaran dilakukan di ruangan terbuka. Yang keempat, administrasi, yaitu setiap pekerja harus memahami standar kebersihan dalam proses pembuatan melalui pelatihan dan peraturan tertulis. Yang kelima yaitu APD, kebersihan diri dari petugas kebersihan di tempat kerja, serta penggunaan masker, sarung tangan, sepatu, dan celemek. Selanjutnya dari faktor bahaya biologi, hierarki pengendalian risiko K3. Yang pertama, eliminasi, menggunakan alat memasak dan wadah penampungan harus bersih. Kemudian ada substitusi, menggunakan wadah yang berbahan stainless lebih aman daripada wadah yang berbahan plastik. Perancangan, modifikasi tempat penyimpangan alat-alat di tempat yang lebih bersih dan tidak lembab. Untuk administrasi,
Setiap pekerja harus memahami standar kebersihan dalam proses pembuatan melalui pelatihan dan peraturan tertulis. Untuk APD menggunakan kebersihan dari petugas, kebersihan di tempat kerja, serta penggunaan masker, sarung tangan, sepatu, dan celemek. Selanjutnya, faktor bahaya ergonomi hierarki pengendalian risiko K3 untuk bagian eliminasi beban kedelai yang dibawa menyesuaikan kemampuan tiap pengawal. Yang kedua, substitusi, yaitu menggunakan mesin saat proses pencucian kedelai. Untuk perancangan, menggunakan alat bantu untuk meringankan beban kedelai yang dibawa. Administrasi, rotasi shift pekerjaan. Yang terakhir ada APD, yaitu menggunakan sarung tangan. Pengendalian faktor bahaya psikologi. Hierarki pengendalian resiko K3, yang pertama yaitu eliminasi, dengan meminimalisir jumlah pekerja dalam satu ruangan. Kemudian substitusi, menggunakan mesin pengaduk saat kedelai direbus. Selanjutnya yaitu perancangan, dengan membuat ventilasi udara agar proses keluar masuknya udara lebih teratur. Kemudian administrasi, dengan mengatur jam kerja karyawan yang sesuai dengan undang-undang. Kemudian APD, dan dilengkapi dengan kebersihan diri dari petugas, kebersihan di tempat kerja, serta penggunaan masker, sarung tangan, sepatu, dan celemek. Kemudian program dan promosi. Program yang dilaksanakan seperti yang pertama yaitu medical check-up, kedua pengukuran polusi, ketiga perawatan fasilitas kerja. Kemudian promosi yang dapat dilaksanakan seperti yang pertama menggunakan APD lengkap yang langsung terpapar dengan pekerjaan. Kedua, life balance. Ketiga, menyediakan makanan sehat untuk para pekerja. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.